Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Triona dengan NIM 190210205015. Saya dari kelompok 6 dengan tema memberikan pengasuhan dan bimbingan yang baik bagi anak. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dengan tema memahami pola asuh pada anak. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari pola asuh dan macam-macam dari pola asuh dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama mengenai apa sih pengertian dari pola asuh sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah model, sistem, atau cara kerja. Asuh adalah menjaga, memelihara, membimbing, membantu, dan lain-lain. Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut ibu dan bapak. Nah, setelah kita melihat slide yang sudah saya tampilkan tadi, mari kita memahami mengenai pola asuh orang tua. Pola asuh sendiri terdiri dari dua kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah suatu cara yang digunakan atau metode atau cara kerja. Sedangkan asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membantu, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini yang dimaksud orang tua adalah orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga yang dalam kesehariannya biasanya disebut dengan ibu atau bapak atau dengan mama, papa atau yang lain sebagainya. Jadi, pola asuh orang tua adalah suatu proses kegiatan atau interaksi antara anak dan orang tua untuk membantu mendisiplinkan anak untuk mencapai kedewasaannya. Jadi di sini orang tua membantu anak tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya dalam proses pertumbuhan badan tapi dalam kognitif dan juga tindakan. Selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam dari pola asuh. Macam-macam pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter, yang kedua adalah pola asuh demokratis, yang ketiga adalah pola asuh permisif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter di sini adalah suatu pola asuh yang diterapkan dari orang tua dengan cara mengekang. Jadi segala aturan harus dipatuhi oleh anak. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang tua dan juga tanpa dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu kepada anak. Dalam pola pengasuhan ini, orang tua tidak segan melakukan tindakan-tindakan yang berupa kekerasan pada fisik seperti mencubit atau yang lain-lainnya. Menurut saya, pola asuh ini kurang tepat dilakukan karena dapat menyebabkan anak merasa tidak nyaman. Selanjutnya mengenai pola asuh demokratis, ya. Apa yang dimaksud dengan pola asuh demokratis di sini adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dengan cara tidak terlalu mengekang pada anak. Jadi aturan-aturan yang ditetapkan di sini dilakukan secara musyawarah, secara terbuka kepada anak. Jadi anak bisa menentukan sendiri apa yang mereka mau. Kemudian orang tua sebagai orang tua membimbing anak tentang apa yang mereka mau tersebut supaya diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Ketika anak-anak memilih sesuatu yang menurut orang tua salah, akan diluruskan. Tapi orang tua di sini tidak terlalu mengekang. Jadi ketika anak menginginkan sesuatu, kamu boleh memilih ini dan kamu boleh melakukan ini, tapi kamu harus melaksanakannya dengan baik seperti itu. Jadi ada syaratnya, tapi orang tua di sini tidak selalu mengekang pada anak untuk memilih apa yang dimau oleh orang tuanya. Jadi anak boleh bebas memilih apa yang mereka mau dengan bimbingan. Yang ketiga, pola asuh permisif. Di sini yang dimaksud dengan pola asuh permisif adalah suatu pola asuh yang dilakukan orang tua dengan cara membebaskan anaknya tanpa sebuah
bimbingan. Menurut saya seperti kayak orang tua itu memanjakan anak-anaknya. Di sini anak dimanjakan, dia dibebaskan memilih apa yang mereka mau. Jadi di sini orang tua tidak membatasi anak, tidak mengekang anak seperti pola asuh otoriter atau mungkin pola asuh demokratis. Kalau demokratis kan membimbing tapi juga membebaskan. Nah, kalau di permisif ini pola asuh yang tidak ada bimbingan. Mungkin anak bisa melakukan sesuatu sesuka hati tanpa mereka mengetahui itu baik atau buruk bagi mereka. Seperti itu. Jadi keluarganya di sini membebaskan, tidak mengekang sama sekali, bahkan cenderung memanjakan dan menerima apa adanya. Dari pola asuh permisif ini, anak menjadi pribadi yang susah bekerja sama, terus cenderung ingin menang sendiri, egois seperti itu karena dulu dia dimanjakan, dulu dia dibebaskan. Kalau seandainya dia bekerja di dalam suatu kelompok atau dalam suatu kantor atau dalam bentuk kerjasama lainnya, mereka cenderung ingin menang sendiri. Jadi seperti itu, susah beradaptasi. Menurut saya ini adalah pola asuh yang kurang baik. Setelah kita mempelajari mengenai apa yang dimaksud dengan pola asuh orang tua dan juga macam-macam dari pola asuh, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pola asuh pada orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua adalah: yang pertama, latar belakang pola pengasuhan orang tua; yang kedua, latar belakang pendidikan; yang ketiga, status ekonomi serta pekerjaan orang tua. Yang pertama, latar belakang pola pengasuhan pada orang tua. Jadi di sini orang tua belajar dari metode atau pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya, kemudian diterapkan kepada anaknya. Jadi apabila orang tua di masa lalu mendapatkan pola pengasuhan otoriter seperti mengekang, melakukan tindakan-tindakan kekerasan apabila melakukan suatu kesalahan atau menyalahi suatu aturan yang telah dibuat oleh mereka, kemungkinan besar itu dilakukan karena mereka pernah mendapatkan pola pengasuhan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang pendidikan. Jadi orang tua dengan pendidikan yang tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua dengan pendidikan yang rendah. Mengapa begitu? Karena orang-orang tua dengan pendidikan yang tinggi memiliki wawasan yang luas. Mereka dapat mengasuh anaknya dengan wawasan yang mereka miliki tersebut, sehingga pola pengasuhannya jauh lebih baik. Kemudian pola pengasuhan dari orang-orang dengan pendidikan yang lebih rendah mungkin dilakukan dengan cara pengasuhan yang dilakukan seperti orang tuanya dulu, seperti itu. Yang ketiga, status ekonomi dan juga pekerjaan dari orang tua. Mengapa status ekonomi dan juga pekerjaan dari orang tua ini mempengaruhi pola pengasuhan? Karena ketika seseorang memiliki status ekonomi yang tinggi, mereka akan cenderung sibuk. Kemudian orang tua menitipkan anak kepada pembantunya. Jadi pola pengasuhan di sini akan mengikuti seperti pola asuh yang dilakukan oleh pembantunya, bukan dari orang tuanya. Kadang juga karena orang tua terlalu sibuk, di sini orang tua akan memanjakan anaknya sehingga cenderung menjadi anak-anak dengan pola pengasuhan permisif atau kurang bisa bekerja sama dan juga menang sendiri, seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.